Kalau motoriknya sudah oke, maka kemampuan yang lain akan mengikuti. Oke, di sini punya masalahnya adalah di psikososial, karena dia tidak bertemu dengan teman, tidak berinteraksi. Tetapi apakah kita bisa menyiasati itu? Bisa. Ya, kalau Zoom itu kan kita rame-rame juga. Mereka bisa kok komunikasi ya dengan teman, dengan orang tua. Waktu komunikasi juga lebih banyak. Kemudian orang tua juga tahu persis apa yang diajarkan di sekolah, sehingga itu bisa diulang kembali. Menurut saya jauh lebih banyak manfaatnya. Kalau di sekolah offline, kadang orang tua nggak tahu apa sih tadi diajari apa sama miss-nya, ya berdasarkan cerita anak. Tapi ketika online, orang tua kalau dia punya komitmen dan konsisten mendampingi, dia akan tahu. Dan bagaimana kemampuan anak saya, apa yang harus saya latih dari anak saya, itu akan lebih mudah dipantau ketika online daripada offline. Begitu. Iya, berarti aspek-aspek itu sebetulnya juga bisa distimulasi dari rumah. Sangat bisa distimulasi dari rumah, baik seperti itu. Sekali lagi saya mengingatkan, bila ada Bapak Ibu, para orang tua yang ingin bertanya secara langsung, bisa ditulis di kolom chat apa yang ingin ditanyakan. Bu Sandra akan membantu langsung menjawab. Nah, ada beberapa perbedaan di setiap anak Bu Sandra di dalam menyerap pemahaman material yang disampaikan oleh guru. Nah, untuk ada yang murid atau ada anak yang tipe pembelajar yang memakai musik atau memakai kinestetik dengan bergerak. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sekarang ini bila kita sesuaikan dengan kondisi pembelajaran online? Ya, anak-anak dengan kinestetik sebetulnya justru mereka akan terbantu dengan sistem pembelajaran online. Ya, anak-anak dengan kinestetik kalau berhadapan dengan layar, mereka akan lebih oke. Ya, mereka akan lebih oke. Jadi sebetulnya tidak masalah, dan kembali sebetulnya ini peran orang tua menjadi sangat lebih besar. Artinya kalau kita mau ngambil hikmahnya gitu, ya ini alam yang mengembalikan kodrat orang tua yang harus bertanggung jawab mendampingi anak. Ini alam yang mengembalikan, ya. Kalau tidak begini, orang tua mungkin udah pokoknya masuk sekolah saya nggak tahu anak saya seperti apa di sekolah. Tetapi alam mengembalikan, mau tidak mau orang tua harus kembali mendampingi anak-anaknya. Jadi yang kinestetik pun tidak masalah. Tidak masalah, karena anak-anak kinestetik kalau lihat layar itu jauh lebih bisa fokus. Begitu. Ya, begitu ya Bu Sandra. Jadi dari tipe pembelajaran apapun sebetulnya juga bisa mengikuti dari proses pembelajaran online. Iya, jadi entah itu anak-anak yang masih aktif dan sebagainya sebetulnya oke, asal memang ya harus ada pendampingan. Anak-anak usia seperti ini bukan seperti anak SMA yang dia sudah punya tanggung jawab. Mau tidak mau ya, kalau misalnya dia agak melenceng sedikit nih orang tuanya, oke, ayo kembali ya. Kembali, tetap harus ada pendampingan, itu yang penting menurut saya. Ini ada salah satu pertanyaan ya, Bu Sandra, ini dari Ibu Iren Lianti. Berarti apakah sebenarnya lebih bagus homeschooling karena orang tua benar-benar terlibat langsung dalam semua aspek? Bagaimana? Selalu ada positif dan negatif ya. Kalau homeschooling, saya tidak mengatakan bahwa itu jauh lebih baik, tidak. Ini sesuai dengan kebutuhan anak. Yang pasti anak masih butuh sosialisasi. Nah, kalau homeschooling itu, dengan homeschooling itu anak bisa ya, dalam arti bisa terpenuhi kebutuhan sosialisasinya dengan orang lain dengan porsi yang sama ketika dia online, tidak masalah. Nah, tetapi kembali ke masa pandemi ini kita nggak punya pilihan ya.
Jadi psikososialnya ya tetap kita bantu dengan online juga, ketemu dengan teman-temannya, ngobrol dengan teman-temannya. Kalau ada di beberapa sekolah itu yang sebelum mulai pelajaran dia harus menyapa teman-teman satu kelasnya lewat Zoom, begitu. Jadi memang homeschooling ini tidak menjadi yang terbaik, tapi juga bukan hal yang terburuk, sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau misalnya ini adalah anak yang special need, yang dia punya masalah, mungkin homeschooling akan menjadi pilihan yang tepat. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan, begitu. Itu ya Bu. Jadi tetap ada positif dan negatifnya Iya. dalam setiap metode pendidikan. Betul. Jadi di saat homeschooling pun juga pasti memerlukan sosial ya. Betul. Memerlukan berinteraksi dengan banyak teman. Ya. Karena homeschooling dilakukan sendiri di rumah ya. Sandra. Iya, bagaimana dengan anak kebutuhan khusus sendiri ini Bu Sandra? Ya, memang ini agak sulit begitu ya, karena ini otomatis orang tua ekstra ketat, harus punya energi yang lebih untuk mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi sekali lagi bagi saya hikmahnya adalah orang tua jadi benar-benar memahami kemampuan putra-putrinya. Ya, memang kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus agak susah untuk online. Jadi ini pendampingannya juga lebih ekstra hati-hati. Bukan hati-hati dalam arti yang bagaimana, tetapi kesabaran orang tua, kesabaran pendamping ini jauh lebih dibutuhkan. Gitu. Jadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus memang sebetulnya perlu treatment khusus juga. Perlu treatment khusus, dan ini harus dipahami oleh orang tua yang selama ini mungkin orang tua sudah masuk SLB, masuk sekolah inklusi, selesai. Nah, jadi di masa ini ya orang tua harus belajar juga, mau tidak mau. Ya, karena memang special need ya, kita tahu. Iya. Ada perlakuan khusus. Betul. Yang harus namanya diberikan. special need ya, dia butuh perlakuan khusus, butuh kesabaran khusus, butuh pemahaman khusus. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang kedua dari Bapak James Warren. Anak saya umur 3,5 tahun, tidak cocok dengan pembelajaran online. Dia mudah bosan dan tidak bisa duduk diam dan suka kabur sehingga sering tidak sekolah. Bagaimana, Bu? Ya, masalah dia mudah bosan dan dan sering kabur itu sebetulnya bukan berarti dia tidak cocok dengan pembelajaran online. Tetapi ada apa dengan masalah perkembangannya dia? Jangan-jangan dia memang masih punya beberapa masalah di tahap perkembangan yang dia tidak bisa membuat dia tidak bisa duduk diam. Contoh saya nih, saya karena ini udah tua begitu ya, bisa ngontrol. Tapi saya sebetulnya juga nggak tahan ini kalau disuruh duduk diam. Saya biasanya kalau memberikan seminar saya suka jalan-jalan karena tubuh saya memberikan sinyal duduk diam itu membuat saya gampang lelah. Nah, jadi sebetulnya bukan masalah cocok atau tidak cocok dia pembelajaran online, jangan-jangan waktu pembelajaran offline pun dia juga masih belum bisa diam. Ya, bukan masalah di online offline-nya, tetapi kita perlu melihat ke perkembangan sebelumnya, apakah memang ada aspek perkembangan yang belum optimal yang membuat dia belum bisa mengendalikan diri untuk duduk tenang selama 15 menit misalnya. Ini kan masih usia 3 tahun ya. Begitu. Jadi ada aspek perkembangan yang mesti harus diperhatikan ya. Iya, betul. Itu mempengaruhi dia. Betul sekali. Jadi ini pentingnya ya, kalau orang tua dia justru kalau menurut saya karena dia online, orang tua jadi bisa melihat nih. Kalau anak saya nggak bisa duduk diam misalnya begitu. Iya. Ya. Baik. Iya, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Christine. Anak
Saya 4,5 tahun dan baru masuk sekolah pertama kali tahun ajaran ini di GJE. Kalau bertemu dengan orang butuh adaptasi yang agak lama dan cenderung introvert. Bagaimana mengatasi hal ini kalau sekolahnya online? Ya, ini sebetulnya kembali saya tekankan bahwa bukan masalah pada metode pembelajaran. Ya, tidak peduli online ataupun offline. Tetapi ketika anak punya masalah dengan sosialisasi, punya masalah dengan emosi, ya misalnya introvert tadi, kemudian tidak mudah menyesuaikan diri, berarti kembali kita flashback ke perkembangan masa lalunya seperti apa. Ya, apakah anak ini, contoh nih, punya masalah dengan postur tubuhnya, ya, anak-anak dengan postur tubuh yang oke, kalau misalnya duduk nggak setegak kayak saya misalnya, nggak bisa tegak, cenderungnya begini, berdiri pun cenderungnya begini, ya, anak masih sensitif dengan suara keras misalnya. Ini kalau ada orang marah nih Miss, saya marah dengan Miss, dia yang takut, ini berarti ada masalah di perkembangan. Jadi itu yang harus diperbaiki, bukan pada metodenya. Tidak peduli offline ataupun online, tetapi dengan kondisi seperti ini kita akan melihat bagaimana sih, ada masalah apa dengan perkembangan anak saya. Kembali lagi contoh saya pribadi, ya. Saya itu dulu waktu kecil kalau ketemu orang baru, terus orangnya yang hai apa kabar, saya mungseret, ya, saya mungseret. Saya akan takut, saya akan nangis kalau ketemu orang baru yang dia tiba-tiba menyapa saya tanpa saya tahu dulu. Jadi ini karena penyesuaian saya tidak bagus. Nah, kenapa? Ya karena bukan masalah di sosialisasi atau bagaimana, tetapi saya punya masalah di perkembangan yang belum beres. Ya, cuman memang pada waktu saya kecil dulu kan belum ada ini namanya psikolog, psikiater gitu ya. Ya, saya dianggap, oh anak ini pendiam, anak ini tertutup, anak ini sulit menyesuaikan diri. Itu yang dibilang adalah sifat saya, padahal sebetulnya bukan. Sebetulnya ada masa perkembangan saya yang memang belum matang. Nah, sekarang karena saya udah paham dengan masalah itu, saya jadi flashback, oh ya ternyata saya dulu kayak gitu karena memang perkembangan saya belum beres. Sehingga ya meskipun saya sudah tua istilahnya, ya saya tetap terapi, saya latihan-latihan sendiri ya, tentunya terapinya akan berbeda dengan anak-anak begitu. Jadi ya kita harus kembali memantau. Kalau saya boleh menyarankan sih ya, kalau setahu saya kalau di Elion itu sudah punya checklistnya untuk tumbuh kembang. Jadi kalau misalnya datang atau mungkin dari miss-missnya ini melihat video gerak anaknya, harusnya udah tahu ini punya masalah atau tidak, ya begitu. Jadi bukan masalah metode pembelajarannya. Offline, online itu tidak masalah, tetapi yang perlu kita lihat adalah apakah ada tahap perkembangan yang belum matang dari anak ini. Begitu, Mas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab untuk pertanyaan Pak James Warren dan Ibu Christine yang tadi menanyakan yang pertanyaannya setipe sebetulnya. Iya. Ya. Berarti permasalahannya bukan ada pada metodenya, betul, ya, tetapi betul. pada proses perkembangan yang mungkin dia belum kita belum mengenalnya secara lengkap gitu ya. Ada hambatan apa di dalamnya sebetulnya. Iya. Jadi ini bukan berarti bahwa anak ini berkebutuhan khusus gitu ya, atau dia mengalami keterlambatan, tetapi ada jalur-jalur perkembangan yang belum matang dan itu bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Jadi nanti tidak masalah lagi dengan metode pembelajaran yang seperti apa, tapi yang kita perbaiki adalah akarnya. Iya, karena di sekolah tempat
saya mengajar pun itu kebetulan saya mengajar di tingkat level TKB, Bu Sandra. Jadi walaupun secara online dan saya baru mengajar atau bertemu dengan siswa-siswa TKA yang naik ke TKB, itu juga pengalaman baru buat saya. Tapi dari beberapa bulan ini ada beberapa dari mereka yang juga sudah terlihat gitu, yang seperti bagaimana mereka yang tidak nyaman duduk terlalu lama, ya, bagaimana mereka yang lebih suka diajak bergerak dengan dancing, bagaimana mereka yang tipe pemikir lebih suka main game online yang tentang metode-metode pembelajaran. Tapi dari situ anak-anak semuanya belajar dari semua aspek gitu ya, belajar dari semua aspek, entah itu dari cara bergerak atau dari cara berpikir atau dari cara berbahasa, semuanya ada. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini, Bu Sandra, dari Ibu Romana Tari, bagaimana cara membuat anak TK konsentrasi atau fokus ke guru saat belajar online selain mengkondisikan suasana setenang mungkin? Ya, ini berarti kalau ini yang ditanyakan ketika pembelajaran online ya. Jadi yang pasti suasana atau ruang tempat belajar tidak banyak distraksi. Jadi jangan banyak mainan yang membuat dia bisa lebih teralih. Dan yang kedua, yang diharapkan sebetulnya konsentrasi berapa lama dulu. Ya, kalau anak TK disuruh full konsentrasi 1 jam susah. Ya karena memang kemampuannya belum sampai di situ. Paling 20 menit itu sudah oke. Ya. Kalau ternyata dia jangankan 20 menit, 10 menit saja tidak bisa. Ya berarti kembali lagi kita melihat ada masalah apa dengan proses tumbuh kembang anak ini. Jadi seringkali saya miskomunikasinya itu anak saya nggak bisa fokus. Nah, fokus yang diharapkan berapa lama? Kalau anak saya cuma bisa 15 menit, Bu, ini anak playgroup. Lah, ya ini udah wajar. Ya, wajar. Tapi kalau anak SD tidak bisa fokus 15 menit itu masalah. Ya. Kalau anak TK 20 menit fokus di depan layar, kemudian harus mengerjakan itu sih oke. Tapi kalau sudah lewat dari itu ya wajarlah begitu. Kalau memang 10 menit aja nggak bisa, Bu, ini udah TK 10 menit aja nggak bisa, ya oke, kita akan kembali lagi melihat ada apa. Iya, berarti durasi penyampaian materi untuk anak TK memang disesuaikan dengan kemampuan mereka sendiri. Betul sekali. Berarti kalau menurut Bu Sandra, durasi sebetulnya itu yang paling tepat di setiap jenjang usia pendidikan itu berapa lama kalau untuk anak TK atau untuk anak SD atau untuk anak secondary sampai high school? Ya. Kalau anak SD mungkin 40-45 menit masih oke ya. Tapi kalau untuk anak TK ya 30 menit. Iya. TKB ya. TKB 30 menit. 30 menit itu udah bagus. 20 sampai 30 menit. Iya. Baik, terima kasih Bu Sandra. Ya, untuk selanjutnya sambil kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, bagaimana untuk pandemik ini, Bu Sandra, melihatnya? Beberapa pakar di bidang pendidikan menganggap pendidikan di seluruh dunia ini mengalami kemunduran karena metode online. Apakah bagaimana Bu Sandra menanggapi hal ini? Kalau menurut saya bukan masalah kemunduran ya, tetapi penyesuaian. Karena memang pandemi ini kan sesuatu yang sangat tidak terduga, sehingga ketika metode berubah, otomatis kita juga harus menyesuaikan diri. Jadi menurut saya bukan
bukan kemunduran, tapi kita butuh waktu untuk menyesuaikan dengan metode yang biasanya offline, ketemu, kemudian kita bisa menjelaskan dengan baik, anak bisa langsung bertanya, kemudian ini pakai metode online. Metode online ini pun yang seperti yang saya bilang, anak belum bisa dilepas begitu saja. Belum lagi kalau masalah dengan internet, ya. Saya aja ketika saya Zoom, saya konseling lewat online, Zoom itu saya juga butuh penyesuaian gitu, karena ada beberapa hal yang menurut saya nggak bisa dilakukan secara online, tetapi ya ada keterbatasannya, ada kelebihannya juga. Tapi saya memang menurut saya butuh waktu untuk kita terus belajar bagaimana sih bisa menyampaikan dengan metode online ini kita bisa menyampaikan lebih optimal. Ya, perubahan selalu butuh waktu, selalu butuh waktu ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu kemunduran ya, ya, karena memang kita semuanya juga sedang struggling untuk mengarah pada satu pembenahan yang lebih baik. Terus ini menimpali dari pertanyaan yang tadi, Bu Sandra, untuk fokus ini tadi. Fokus yang dimaksud ini apakah termasuk fokus melihat gadget atau fokus dengan mendengar instruksi, melihat bahwa kemampuan belajar setiap anak itu berbeda-beda? Fokus melihat gadget tidak termasuk. Ya, artinya begini, karena secara umum anak-anak dengan gangguan konsentrasi itu kalau lihat gadget dia akan lebih oke. Ya, banyak orang tua yang bilang anak saya bisa bu nonton TV sampai 1 jam dia nggak kemana-mana. Iya, karena yang dia tonton yang bergerak. Ya, biar bagaimanapun juga semua jenis layar itu punya pergerakan yang cukup cepat. Sehingga itu tidak bisa menjadi acuan bahwa ketika anak saya lihat gadget itu dia bisa fokus kok enggak. Ya, patokannya justru ketika offline. Apakah dia bisa tatap muka? Apakah ketika dia misalnya harus menggambar yang no gadget itu dia bisa fokus? Ketika dia mewarna, apakah dia bisa bertahan duduk beberapa menit? Jadi kalau gadget tidak bisa dijadikan patokan fokus. Baik. Terus kembali lagi ke, kalau saya boleh melompat lagi ke belakang tadi tentang fisioterapi atau misalnya postur tubuh dari anak yang mempengaruhi tumbuh kembang. Kira-kira postur tubuh yang seperti apa yang perlu diwaspadai oleh orang tua supaya mengerti bagaimana memberikan perlakuan yang tepat untuk anak-anak pada saat pembelajaran. Ya, salah satu yang paling gampang dideteksi adalah ketika anak duduk, apakah dia masih suka ketika dia misalnya menulis atau mewarna, apakah dia masih cenderung begini, kelihatan membungkuk atau kalau orang Jawa bilang glosor gitu ya. Terus seperti orang yang gini, seperti orang yang lelah begitu ya. Itu sebetulnya salah satu indikasi bahwa ada yang belum beres nih. Atau misalnya ketika dia mewarna, itu posisi kertasnya miring. Jadi dia nggak bisa duduk tegak kemudian mewarna seperti ini. Itu salah satu indikasinya. Jadi kertasnya yang diputar-putar gitu. Jadi posisi kertasnya miring. Itu. Jadi postur-postur yang harus diperhatikan juga oleh para orang tua di dalam memberikan perlakuan. Jadi kalau sudah seperti itu ya berarti ini alamat nih. Ya, nulis sering kebolak-balik. DP atau angka 5, angka 2. Apakah itu juga ada satu tanda-tanda bahwa dia kebutuhan sesuatu yang spesial? Indikasi bahwa ada koordinasi visual motorik yang belum beres, sehingga itu akan nanti mempengaruhi di konsentrasinya. Dia tidak akan duduk, tidak akan betah untuk duduk lama. Ada kalaupun mungkin dia bisa duduk, tapi konsentrasi tetap tidak. Ya, itu bisa juga. Jadi kalau misalnya
Ini kompensasinya, kalau dia bisa duduk diam, karena mungkin takut nih di sebelah ini ada orang tua atau ada pendamping yang ayo fokus, biasanya akan keluar dalam bentuk melamun. Ya, jadi dia bisa duduk tapi melamun. Itu berarti ada seperti kayak tanda-tanda gitu ya. Iya, indikasi bahwa ada yang belum matang, ada yang perlu dibereskan begitu. Bukan karena usia yang belum mencapai tahapan itu ya Bu Sandra? Bukan. Jadi itu memang tidak otomatis dengan bertambahnya usia dia akan beres. Tapi memang ada yang belum beres, yang harus diselesaikan sebetulnya begitu. Iya. Berarti kalau memang sudah ketemu, treatment apa biasanya yang diberikan Bu Sandra? Kalau sudah ketemu masalahnya, Iya. maka kita bisa memberikan beberapa treatment yang umum sih ya, yang umum karena saya nggak bisa lihat di sini. Yang umum adalah ya perbanyak latihan motorik, misalnya bersepeda, lempar tangkap bola, kemudian main, kalau orang zaman dulu itu main ingkle, ya, bergantian kaki kanan kiri naik tangga, kaki kanan kiri, kemudian melatih anak untuk berjalan di area yang teksturnya berbeda-beda. Yang sensori gitu ya. Iya. Jadi itu yang lebih banyak dilatih. Yang paling sebetulnya yang berenang itu juga akan sangat membantu. Tapi ya karena masa pandemi seperti ini, kalau tidak ada kolam renang sendiri di rumah, mungkin orang tua juga agak khawatir ya. Tapi seperti jogging, kemudian bersepeda, ya itu yang bisa dilakukan. Lebih banyak ke eksplor di motorik kasar. Motorik kasarnya dulu, yang pasti motorik kasarnya dulu. Jadi bukan berlatih misalnya menulis itu terus enggak gitu enggak. Jadi harus motorik kasarnya dulu yang dibenahi. Begitu ya Bu ya. Ya kadang-kadang orang berpikir bahwa orang yang terbalik ini, yang suka nulis terbalik, murid yang suka nulis terbalik ini masuk kategori disleksia. Betul nggak itu Bu Sandra? Tidak semudah itu untuk mengatakan ini disleksia, karena disleksia itu rangkaiannya panjang. Ya, kalaupun dia termasuk disleksia ringan, latihan motorik, latihan gerak itu akan sangat membantu. Iya. Motorik kasar. Di motorik kasar, karena memang basicnya di situ. Kalau motorik kasarnya beres, dia akan meningkat di kemampuan motorik halusnya. Otomatis. Kalau motorik kasarnya belum beres, jangan harap perkembangan yang lain akan beres. Berarti hal seperti itu yang harusnya disadari oleh para orang tua. Betul. Jadi kemarin seperti yang disampaikan Miss Olivia, itu kan juga di IG Live itu kan dia juga mengatakan bahwa kemampuan motorik itu penting. Makanya jangan berpikir bahwa aku kok nggak diajari baca tulis, kenapa diajari main-main? Ya karena memang itu basicnya dulu. Iya. Apalagi ini kan pandemik dan orang tua juga sedang terpuruk mungkin dengan kondisi keadaan sekarang ini, dan membuat mereka kadang untuk menstimulasi anak-anak eksplor kemampuan motorik kasar itu ya mungkin sedikit kurang juga ya Bu. Ya sebetulnya eksplor motorik kasar itu tidak membutuhkan sesuatu yang mahal. Ya, jogging aja setiap hari. Begitu. Atau bersepeda bersama. Ya, lompat tali itu nggak membutuhkan harus ke mall, kemudian ke mana, ke tempat-tempat bermain, ke playground, nggak harus seperti itu. Iya. Jadi para orang tua ya lebih banyak eksplor di motorik kasar ya, untuk anak-anak mungkin yang sedang ada keluhan dalam motorik halusnya ya. Iya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Christine kembali, bagaimana cara mengatasi anak yang mempunyai perkembangan motorik yang tidak beres seperti yang Ibu bilang tadi, bagaimana ya? Iya.
seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya di masa pandemi ini bisa kok dilakukan di rumah, ya, seperti main sepak bola, misalnya ini harus apa itu, tendang kaki kiri kanan bergantian, ya, latihan di papan latihan untuk keseimbangan, latihan bersepeda sampai dia bisa mengendalikan sepeda, putar, belok dan sebagainya itu bisa dilatih di rumah setiap hari. Jadi latihan ini tidak terbatas dengan hal-hal yang apa ya, yang istimewa atau apa ya, membutuhkan alat khusus, enggak iya, sih, bisa iya. dilakukan di rumah. Tapi bukan berarti bahwa wah mereka harus latihan lari terus putar-putar, enggak. Latihannya tetap terstruktur. Oh, begitu ya. Ya. Terstruktur, maksudnya ada polanya. Ada gitu ya. polanya, betul. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memperbaiki anak yang menulis dari arah kiri ke kanan? Misalnya ini kanan ini ditulis sama dia Nana gitu ya, jadi dari kiri ke kanan gitu. Ya. Bagaimana itu, Bu? Nah, kalau saya ditanya bagaimana memperbaikinya, saya tidak bisa jawab instan karena ini butuh pemeriksaan. Ya, apakah dia koordinasi kiri kanannya udah benar apa belum? Ya, apakah waktu usia perkembangan 0 sampai 1 tahun itu dia merangkaknya sudah benar apa belum? Kemampuan dia untuk merayap merangkak itu sudah beres atau belum? Ya, koordinasi kiri kanannya sudah benar apa belum? Refleks matanya sudah bagus atau belum? Nah, ini yang kita perlu cek. Jadi kalau saya disuruh jawab mau diapakan ini, saya nggak bisa jawab ketika belum melakukan pemeriksaan terhadap anak, karena ini khusus ya, special case, bukan ABK tapi special case. Ada sesuatu yang butuh pemeriksaan khusus. Berarti harus diteliti ulang ya, seperti kayak di apa itu flashback atau di apa ya, kembali ke prosesnya, masa lalu, dan juga harus dicek sensorisnya, refleksnya, kematangannya, itu yang harus kita periksa benar. Iya. Terus ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ika. Apakah anak yang mempunyai ciri kaki X atau O mempengaruhi anak dalam berbicara? Tidak semua. Jadi kalau anak itu kakinya X atau O itu penyebabnya apa dulu? Ya, ada beberapa anak nih karena kelebihan berat badan sehingga X. Atau ada beberapa anak yang memang polanya sudah salah di awal sehingga dia O. Bisa seperti itu. Jadi tidak selalu berkorelasi. Pola yang salah itu seperti apa, Bu Sandra? Misalnya nih, dia belum kuat jalan, nih sudah diberdirikan, belum kuat berdiri ya, sudah dipaksa untuk berdiri, sudah dipaksa untuk berjalan. Atau misalnya anak-anak dengan penggunaan baby walker yang terlalu lama. Oh, itu pun juga tidak boleh. Itu pun tidak boleh, karena sebetulnya idealnya pada anak-anak yang menggunakan baby walker itu harusnya idealnya harus sesuai dengan panjang kaki anak. Nah, kan kita nggak mungkin buat baby walker khusus ya, sehingga ya seringkali itu standarnya baby walker gitu, tetapi belum tentu itu sesuai dengan kondisi anak kita. Nah, mereka yang lama duduk di baby walker, menggunakan baby walker, itu bisa jadi akan O, bentuknya akan O seperti itu. Nah, kalau memang kondisi seperti itu ya harus di rehab medik atau fisioterapi, memerlukan perawatan yang lebih jauh lagi ya. Iya. Terus dengan kondisi yang seperti ini kita kembali pada tema kita, yaitu optimalisasi tumbuh kembang anak di era digital. Kira-kira hal apa sih yang perlu dipersiapkan baik itu orang tua atau dari pihak sekolah sendiri, Bu Sandra, untuk bisa apa ya, saling bekerja sama, saling mendukung ini dalam pertumbuhan anak supaya lebih optimal? Kalau dalam masa pandemi ini ya saya lebih menyoroti ke peran orang tua ya. Peran orang tua artinya memang harus benar-benar orang tua itu jujur. Yang pertama jujur. Jadi kalau misalnya ini ada PR nih dari sekolah,
ya jangan guru lesnya yang mengerjakan. Karena sebetulnya semua latihan yang diberikan oleh pihak sekolah itu tujuannya untuk melatih anak, bukan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi bagaimana anak saya bisa berproses? Contoh nih, saya punya pasien satu, dia dikasih PR untuk membuat adonan, ya. Saya sudah bilang dengan orang tuanya, apapun hasilnya, biarkan anak ini yang mengadon, yang membuat sendiri, yang mulai sendiri. Tetapi apa yang dikatakan orang tua? Nah, besok kalau ditanya Bu Sandra, kamu jangan bilang ya kalau mama yang bantu. Nah, ini menurut saya orang tua yang tidak kooperatif lah. Ini tujuannya untuk melatih anak, bukan orang tua yang membantu supaya hasilnya bagus, ya. Dan saya justru sangat mengharapkan bahwa di masa-masa seperti ini orang tua aktif untuk bertanya kepada guru kalau misalnya ada kesulitan di rumah, ya. Seperti saya tadi sempat ngobrol bahwa parent support group itu sangat penting. Jadi kalau misalnya ada kesulitan apa, saya nih kesulitan di rumah seperti ini, sampaikan supaya guru juga tahu, kemudian kita juga bisa memberikan solusi seperti apa. Begitu. Ya, kadang-kadang kebetulan di tempat Alien Christian School kami juga mengadakan pertemuan dengan orang tua itu setiap sebulan sekali. Jadi dan di forum itu kami juga banyak berinteraksi dengan orang tua, kendala-kendala apa yang dimiliki anak-anak di saat pembelajaran online itu berlangsung. Dan itu sangat efektif sih untuk sama-sama saling mengetahui ya, betul, sama-sama belajar juga kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan baik dari orang tua keluarga sendiri ataupun dari sekolah tujuannya apa. Iya. Kalau dari sekolah sendiri kira-kira kalau menurut Bu Sandra hal-hal apa yang perlu dilakukan sekolah, terutama di dalam menghandle anak-anak dalam kondisi pembelajaran online, Bu Sandra? Iya, ini sesuatu hal yang tidak mudah menurut saya, gitu, karena memang kita terus berproses bagaimana sih metode pembelajaran online yang efektif. Tetapi sejauh ini yang perlu dilakukan sekolah yang pertama adalah kerjasama dengan orang tua. Ya, yang paling sulit itu bukan menghadapi anaknya, tapi menghadapi orang tua. Jadi harus banyak komunikasi dan memang sekolah mau tidak mau sekolah harus menyediakan lebih banyak waktu untuk menampung dan menjawab keluhan orang tua. Ya, kemudian kalau metode pembelajaran sendiri ya kita tidak punya pilihan. Tapi apapun sebetulnya bisa dilakukan sih, misalnya dengan ayo kita bergerak bersama, menyanyi bersama, tetap seperti biasa. Tapi yang justru banyak berubah adalah di pihak orang tua, karena dia harus benar-benar fokus untuk bisa menemani putra-putrinya. Karena yang berinteraksi langsung dengan siswa adalah orang tua, ya. Guru dan pihak sekolah memberikan stimulasi saja. Ya. Dan kejujuran orang tua itu yang memang diperlukan. Jadi kalau memang yang ngerjakan anaknya belum bisa, ya katakan saja belum bisa, tidak perlu guru lesnya yang ngerjakan. Ya. Karena itu untuk melihat kemampuan anak, bukan untuk melihat nilainya. Ya, jadi di sekolah di Alien Christian School, jadi kami punya 2 durasi pembelajaran, khususnya di playgroup KG, yang meeting pertama online, kemudian ada break, dan di offline itu kita langsung terjun kepada murid-murid, yaitu dengan video call, kesulitan apa yang dihadapi, apakah anak-anak mengalami hambatan dalam pemahaman instruksi ataupun dalam pengerjaan. Gitu, seperti itu Bu Sandra. Iya, ini ada lagi juga pertanyaan, kalau anak mempunyai ketakutan berlebihan, misalnya dia terbangun tidur dan melihat mamanya tidak ada langsung nangis ketakutan, apakah hal ini ada hubungannya dengan perkembangan motorik kasar yang tidak beres? Ya, jadi kalau itu problem emosi sebetulnya, tetapi problem emosi pun itu seringkali diawali dengan problem perkembangan motorik yang belum sempurna.
belum matang, maaf, belum matang ya. Jadi bukan belum sempurna, tapi belum matang. Ketika problem motoriknya belum matang, itu akan terkait dengan problem emosi dan bahasa. Jadi anak-anak yang moody, yang mudah cemas, yang mudah marah, ya, anak-anak yang sensitif, misalnya dengar temannya marah sedikit aja dia udah tersinggung, ya. Itu misalnya ada sesuatu yang ini besok ada tugas belum selesai, dia cemas berlebihan, itu biasanya juga terkait dengan motoriknya. Jadi kita selalu terutama untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun ya, untuk anak balita, kita pasti akan memulai assessment itu dari motoriknya dulu. Kalau motoriknya dan yang lain-lain belum beres, berarti ini murni problem emosi. Entah karena problem psikologis maksudnya ya, entah karena peristiwa traumatis, entah karena dia melihat pertengkaran orang tua misalnya seperti itu. Tetapi kalau memang tidak ada hal-hal seperti itu, pasti kita akan lihat dari problem motoriknya dulu. Jadi cek awal selalu ada di motorik dan sensori ya, betul. Khususnya untuk anak di bawah 5 tahun. Betul. Ya. Terus sambil kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, kami masih terbuka. Bila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan soal tumbuh kembang anak, khususnya di era digital ini, saya persilakan bisa menulis di kolom chat. Nah, kira-kira hambatan-hambatan yang seperti apa ya, atau bukan hambatan, persiapan seperti apa yang harus dilakukan oleh orang tua, Bu Sandra, terutama di dalam hal mensupport anaknya untuk bisa optimal di dalam mengikuti era pendidikan yang ada di zaman era digital ini. Ya, yang pasti adalah pemahaman orang tua ya, bahwa anak-anak itu bukan orang dewasa yang sudah punya tanggung jawab, punya kemampuan untuk kontrol diri. Ya, orang tua harus paham dulu, ini adalah anak-anak. Kemampuan kognitifnya dia juga masih berkembang. Kemampuan mentalnya juga masih berkembang. Jadi orang tua harus paham dulu bahwa anak-anak tidak bisa dituntut untuk berpikir seperti orang dewasa yang ya ini loh waktunya sekolah, kamu harus duduk diam. Ini waktunya kamu belajar, kamu harus duduk diam. Tidak bisa. Ya, mereka akan belajar dari bagaimana orang tua bersikap. Jadi orang tua harus paham dulu. Kemarin saya juga dapat keluhan dari orang tua ya. Saya juga cerita begini, akhirnya orang tuanya menyadari sendiri, dia mengatakan, iya ya Bu ya, kan saya yang lebih dewasa. Harusnya saya yang harus bisa memahami anak saya, tapi tidak menuntut anak untuk paham dengan saya. Ya, banyak orang tua yang seringkali ekspektasinya itu terlalu tinggi, jadi tidak sesuai dengan kemampuan anaknya. Nah, ini artinya kan orang tua tidak paham dengan kondisi anak. Ya, anak belum bisa apa-apa, misalnya ini duduk aja belum bisa tegak, sudah disuruh pegang pensil. Ya, anak jalan aja masih keteteran, sudah diajarin membaca. Nah, ini kan ekspektasinya terlalu tinggi, tuntutannya terlalu tinggi. Begitu. Jadi perlakuan orang tua untuk bisa menyelami anak-anak itu juga sangat diperlukan ya Bu Sandra. Harus paham gitu. Iya. Dan setiap anak itu berbeda begitu ya. Jangan kok kamu nggak kayak cecemu, kok kamu nggak kayak kokomu. Iya. Ya, meskipun anak kembar itu juga berbeda. Tidak bisa dibandingkan. Iya. Baik, ini ada pertanyaan baru lagi. Bagaimana ya cara menangani anak yang sangat moody? Terutama situasi online school ini, anak usia playgroup cenderung mudah sekali merasa boring. Terkadang mereka merengek, tidak mau sekolah karena mulai bosan dan tidak fokus dengan materi pembelajaran. Mereka memiliki kecenderungan merasa tidak mood karena dilarang
untuk tidak jumping atau tidak lari-lari saat online. Kami selaku orang tua merasa susah mengatur mood anak waktu online school berjalan. Mohon bimbingan. Ya, sepertinya saya tadi sudah menjelaskan gitu ya, bahwa anak apalagi usia playgroup itu pasti normalnya dia akan masih banyak membutuhkan explore. Entah itu melompat, entah itu berlari, entah itu bertanya ini itu gitu ya. Tetapi memang dia juga harus dikontrol gitu. Dan kontrol itu tidak otomatis muncul dari dalam diri anak. Karena kembali kita melihat apakah anak ini punya problem, ya, dia punya problem atau tidak. Kalau kita hanya melihat bahwa anak ini nggak bisa dikontrol, mudi, suka marah, kemudian suka loncat-loncat. Nah, kembali yang saya tanyakan adalah bagaimana proses perkembangan sebelumnya. Mudi bisa jadi karena memang perkembangannya belum matang, atau dia melihat contoh. Jangan-jangan orang tua di rumah juga suka mudi, ya, apa sedikit marah, nanti nggak sesuai sedikit marah, itu kan contoh, dan anak itu juga akan banyak mencontoh dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, ya. Kalau lingkungannya nih katakanlah, oh enggak kok, orang tuanya oke-oke saja, tapi anak saya mudi. Nah, kembali saya akan melihat apakah kemampuan motoriknya dia sudah terkendali, sudah terkontrol atau belum. Kalau belum, ya berarti ada masalah. Ya. Nah, ini yang orang tua harus tahu. Misalnya, apakah contoh nih yang paling gampang, apakah anak masih suka lompat-lompat di tempat tidur? Apakah anak kalau lari nggak bisa lurus, masih suka miring-miring, ya? Apakah keseimbangannya sudah bagus, ya? Apakah posisi duduknya dia sudah bisa duduk tegak seperti yang saya bilang tadi? Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Lingkungannya kondusif atau tidak? Ya, kalau lingkungannya suka marah, ini karena ini papanya mudi atau mamanya juga mudi, ya ini harus diperbaiki. Tapi kalau anak ini sendiri memang masih sensitif, dengar suara keras saja dia sensitif, dengar suara berisik aja dia nggak suka. Potong rambut misalnya dengar suara pemotong rambutnya itu aja dia nggak suka, ya berarti kan ini ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki, begitu. Jadi kalau misalnya yang dimaksud Bu Sandra adalah bagaimana kontrol motorik itu segera ditangani. Segera ditangani masalahnya apa. Iya, jadi kalau misalnya dia ada problem dengan kalau lari nggak bisa lurus, itu langsung ditangani. Iya, betul. Baiklah, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Jessica. Bagaimana mengatasi anak yang dominan, merasa sudah bisa melakukan semua sendiri, tidak mau diajari? Di satu sisi kami merasa bangga karena dia mau mencoba, tapi ada kalanya dia terlampau tidak mau diajari, anaknya masih berumur 5 tahun. Ya, kalau itu menurut saya bukan dominan ya, tetapi dia mau mandiri, dan kalau itu hal yang positif ya why not? Kenapa tidak? Karena ini seringkali juga terjadi pada orang tua yang terlalu khawatir dengan anaknya, orang tua yang terlalu menginginkan hasil yang sempurna dari anaknya. Misalnya nih ya, contoh, saya punya pasien satu, baru mau buka permen, ini dia agak kesulitan, orang tua sudah mana, tak bukain, ya. Baru mau pakai sepatu, udah mana, kelamaan nanti udah dipakaikan. Nah, anak pun punya kebutuhan untuk mandiri loh. Dia juga kepingin kok mencoba.
Nah, kalau itu sesuatu yang positif, kenapa dikhawatirkan? Ya, kita tinggal mengarahkan aja. Kalau misalnya dia ngotot ini mau sendiri dan ternyata hasilnya misalnya ini sepatunya masih kebalik-balik, ya kita betulkan. Caranya begini, kita ajari yang benar seperti apa. Itu bukan dominan kok. Dia kebutuhan dia untuk eksplorasi memang. Ya. Apakah bisa itu dikatakan dia confidence tuh? Ya. Confidence ya, untuk menjadi independen. Betul, Confidence betul. ya. Confidence ya memang ya kebutuhannya untuk itu. Iya, berarti juga satu hal yang kelebihan ya. Iya, Ya, saya melihat justru itu positif gitu ya. Dia tidak senang di zona nyaman. Iya, ya. Selalu tertantang dengan hal-hal yang membuat dia bisa melakukan sesuatu sendiri. Betul. Gitu ya. Iya, Sandra. Terus kembali lagi ke optimalisasi tumbuh kembang anak di era digital. Untuk beberapa tahun sebelum pandemi ini terjadi, ada satu banyak pemahaman dari para pakar atau ahli untuk menyarankan orang tua menjauhkan gadget, ya, menjauhkan gadget dari anak-anak di usia di bawah 10 tahun ya. Bahkan ada sampai banyak beberapa keluarga yang benar-benar dia saklek tidak memberikan gadget itu kepada anak-anak sebelum usia di atas 10 tahun. Nah, untuk kondisi yang seperti sekarang ini, bagaimana Bu Sandra melihatnya? Yang kita semuanya dipaksa sampai anak usia dini harus bisa mengoperasikan gadgetnya sendiri, bagaimana? Iya, jadi sebetulnya problemnya sama sih sebetulnya ya. Jadi penggunaan gadget sendiri boleh enggak sih? Boleh, asal dibatasi. Ya, artinya anak tahu bahwa saya menggunakan ini karena saya butuh, bukan untuk main game. Misalnya nih, saya punya teman, dia sangat membatasi gadget. Jadi anak ini tahu, sangat tahu kapan dia pakai dan kapan dia harus simpan gadget itu. Karena dari kecil dia sudah dibiasakan untuk tidak menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi kalau orang tua jadi khawatir, enggak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan asal memang dikontrol. Ya, karena tetap kendali itu ada pada orang tua. Kalau orang tua bisa memberikan pengarahan bahwa ya ini untuk belajar, selesai belajar, selesai. Karena kita tidak bisa menghindari itu. Ini situasi di mana semua penuh dengan keterpaksaan. Ya, jadi kendali orang tua justru lebih lagi. Berarti apakah berarti kontrol dari orang tua tetap harus ada ya? Bukan berarti bahwa gadget karena pembelajaran era digital ini menjadi satu hambatan atau menjadi satu ketakutan tersendiri bagi orang tua untuk memberikan gadget pada saat pembelajaran. Ya, ini kemudian ada pertanyaan lagi. Sejauh apa pembiasaan disiplin dan kemandirian dapat diterapkan untuk anak usia TK, khususnya dalam mempersiapkan ke tingkat SD dengan tantangan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar? Ya, jadi sebetulnya kalau masalah disiplin tanggung jawab itu ya bisa dimulai sejak dini ya, tidak pada usia 5 tahun. Usia 5 tahun itu justru sudah masa akhir pembentukan. Jadi itu sudah dibentuk mulai dari toilet training, ya, bagaimana dia harus buang air kecil di tempatnya, bagaimana dia harus membereskan mainannya, bagaimana dia harus membuang sampah pada tempatnya. Itu sebetulnya tanggung jawab, bentuk pembelajaran tanggung jawab. Bagaimana dia harus bisa makan sendiri, dia harus motong kue sendiri, dia harus pakai sepatu sendiri. Itu sudah dibentuk ketika balita. Dan balita itu adalah tahap akhir. Setelah itu, balita, usia 5 tahun itu sudah tahap-tahap akhir. Artinya, apa yang kita terapkan, disiplin dan tanggung jawab yang kita terapkan itu sudah mulai terbentuk di usia 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun, itu sudah tinggal pengembangan aja.
Kadang-kadang orang tua terbalik ya Bu. Iya, orang tua terbalik, ini masih kecil, ini perlu dibantu dan sebagainya. Nanti kalau dia sudah gede kan dia bisa belajar sendiri, tidak? Tidak ya, Tidak. malah justru di usia balita 5 tahun ke bawah itu justru sudah harus lebih diajarkan karena itu masa pembentukan. Ya, mentoknya sampai 5 tahun. 5-6 tahun. Kalau orang psikologi bilang itu golden age, usia perkembangan di mana bukan dimulai dibentuk gitu, tapi itu sudah masa akhir pembentukan. Justru masa akhir pembentukan. Setelah itu tinggal mengembangkan saja. Hal-hal yang tersebut yang kadang-kadang tidak bisa dari orang tua. Yang nanti kalau besar udah bisa sendiri lah pasti ya. Padahal justru memulainya juga susah kalau tidak kalau dididik dari awal. Ya, ini ada lagi pertanyaan, bagaimana cara mengatasi kesulitan anak TGE yang kesulitan mengerti bahasa asing? Di rumah bahasa yang dipakai bahasa Indonesia, sedangkan di sekolah kita terutama ini kan pakai full English ya Bu ya, dan juga beberapa persen Mandarin juga. Bagaimana mensikapi sekolah dan rumah yang berbeda bahasa? Nah, itu sebetulnya adalah pilihan orang tua. Artinya begini, kemampuan bahasa anak itu berbeda-beda, ya. Kemampuan bahasa setiap orang itu berbeda-beda. Ada anak-anak dengan kemampuan bahasa yang memang oke, sehingga dari kecil dia dengan 3 atau 4 bahasa pun tidak masalah. Tetapi ada anak-anak dengan kemampuan bahasa yang biasa-biasa saja, maka ini orang tua harus hati-hati, ya. Kalau memang orang tuanya tidak memungkinkan untuk berbahasa Inggris, ya jangan pakai bahasa Inggris. Ya. Artinya begini, saya sudah menanamkan di rumah konsisten bahasa Indonesia. Kemudian di sekolah dia harus berbahasa Inggris. Pertanyaan saya, apakah orang tua mampu atau tidak? Saya mohon maaf, ya. Apakah orang tua tuh mampu nggak berbahasa Inggris? Kalau mampu berbahasa Inggris, anak ini bisa dilatih dengan 2 bahasa. Dalam arti begini misalnya, saya menyampaikan instruksi dalam bahasa Indonesia, sekaligus saya menyampaikan instruksi dalam bahasa Inggris. Jadi seperti di translate. Tapi tidak perlu mengajarkan yang khusus seperti pembelajaran anak SD, tidak. Bahasa sehari-hari. Nah, repotnya ini kalau orang tuanya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya, saya pernah beberapa kali nih pasien saya sedang main, mamanya konsultasi, terus mamanya bilang pleo. Saya berpikir pleo ini apa ya? Pleo ini maksudnya apa ya? Mau tanya kok malu ya? Ya udah saya biarin dulu. Dan lagi pleo. Nah, saya kebetulan tidak bisa bahasa Mandarin. Jadi saya pikir apakah pleo ini bahasa Mandarin gitu. Tapi akhirnya dengan isyarat mamanya pleo. Oh, saya ngerti. Oh, maksudnya maino gitu ya. Maino. Tetapi dia ngomongnya pleo. Nah, ini kan bukan bahasa yang baku yang benar. Nah, anak-anak ini akan menjadi bingung dengan kondisi seperti ini. Ya. Kalau memang sudah begitu, misalnya nih anak ini dimasukkan di sekolah yang banyak bahasa Inggris, sementara orang tua tidak fasih berbahasa Inggris, yang mau tidak mau orang tua harus belajar bahasa Inggris, ya, untuk bisa menerapkan 2 bahasa seperti yang saya bilang tadi. Setiap instruksi menggunakan 2 bahasa. Ini akan mempercepat anak untuk belajar bahasa asing. Jadi seperti di translate, misalnya, ayo duduk, gitu ya. Ketika mamanya bilang, ayo kamu duduk ya, sit down please. Ayo duduk, sit down please. Jadi anak akan tahu bahwa oh kalau sit down please itu berarti aku disuruh duduk. Berarti kalau misalnya ada beberapa pandangan dari orang tua, oh
di sekolahnya aja pakai bahasa Inggris, di rumah pakai bahasa Indonesia, apakah itu tak bisa berjalan Tidak, dengan baik? tidak ya, harus konsisten. Harus konsisten. Saya bilang pilihannya hanya dua, mamahnya atau orang tuanya yang belajar bahasa Inggris atau kamu sekolahkan dia sekolah yang berbahasa Indonesia. Tapi harus pilih salah satu. Itu apakah hanya untuk semua anak atau hanya anak yang tidak memiliki kepandaian dalam bahasa, Bu? Ya, terutama untuk anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk bahasa. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silahkan bisa dituliskan di kolom chat apa yang ingin ditanyakan. Ya, karena beliau adalah seorang yang ahli di bidang tumbuh kembang anak ya. Kira-kira selama ini pernah ada kasus untuk penanganan remaja nggak Bu Sandra dalam hal ini yang mengalami atau mungkin baru ditemukan permasalahannya setelah remaja? Iya, banyak sekali Miss. Jadi seringkali orang tua mengeluh ketika sudah muncul misalnya nih baru-baru ini yang saya lagi tangani itu, anak saya nggak mau sosialisasi, ya, anak saya tuh nggak punya sahabat, anak saya susah sekali untuk bergaul, dia lebih senang menyendiri misalnya. Nah ini juga kembali saya selalu menelusurinya di awal. Tetapi kalau pada remaja dan kemampuannya oke, dia lebih banyak di konseling. Ya, karena dia sudah bisa untuk memanage dirinya sendiri. Kebetulan saat ini pasien yang saya tangani anaknya sih oke. Jadi dia lebih banyak kita ajak untuk bagaimana kamu mengelola dirimu. Baik. Jadi untuk usia remaja lebih banyak di konseling aja. Iya, ya. lebih banyak di Di konseling ya. Ya kebanyakan itu terjadi sih di dunia remaja. Iya. Jadi lebih suka menyendiri daripada bersahabat atau menjalin relasi dengan orang lain. Apakah mungkin itu zamannya atau bagaimana ya? Tidak selalu. Jadi memang ada hal-hal yang pasti itu tidak akan terjadi tiba-tiba. Tetapi yang pasti ya orang tua harus paham gitu ya bahwa memang ada perkembangan remaja yang harus kita cermati, bahwa remaja itu bukan lagi anak-anak yang tetap harus kita rangkul, kita ajak kemana-mana, pokoknya harus dengan mama. Ya, dia butuh eksplorasi, dia butuh untuk keluar dari zona nyamannya dia. Artinya tidak semua harus diatur, dia harus belajar mandiri, harus dihargai keputusannya. Dan orang tua bukan lagi berperan sebagai tokoh otoritas, tetapi dia sebagai teman curhat. Ya, ada saatnya orang tua berperan sebagai teman, ada saatnya orang tua yang pegang kendali. Khusus untuk usia remaja ini karena usia yang labil. Iya. Jadi memang peran orang tua sudah harus berganti. Jadi kalau remaja laki ya sebaiknya peran ayah yang lebih banyak. Kalau remaja perempuan sebaiknya peran mama yang lebih banyak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi Bu Sandra. Apa solusinya bagi orang tua yang bekerja, suami istri berangkat pagi pulang malam sehingga tidak bisa mendampingi putra-putrinya saat pembelajaran, dan mereka didampingi oleh neneknya, pembantunya yang kurang peka teknologi dan tidak bisa berbahasa Inggris? Ya, ini yang saya agak susah ini ya. Kalau memang neneknya atau pembantunya tidak memenuhi syarat untuk bisa mendampingi, ya memang agak susah. Tetapi bisa diajarin. Jadi bisa diajarin. Quality time. Iya, saya punya teman kantor itu, dia punya anak TK. Jadi sebelum masuk sekolah, itu orang tua sudah mempersiapkan, diajari anaknya. Gimana kamu harus menggunakan ini, ya. Jadi sudah dilatih sehingga
Meskipun anak TK ya dia oke. Tapi tetap neneknya ini cuma ngontrol bahwa ayo sekarang waktunya Zoom misalnya seperti itu. Yang mau tidak mau kan seperti itu. Tapi quality time-nya itu sangat penting gitu ya. Quality time-nya itu sangat penting dalam arti ya persiapan apa sih kamu tadi kesulitannya di mana? Tetap ada solusi pasti. Kesulitannya di mana? Kira-kira bagaimana itu setelah pulang kerja karena ya itu mau nggak mau harus seperti itu begitu. Mungkin bisa seperti yang Bu Sandra tadi ceritakan di awal ya, bagaimana teman Bu Sandra ini pakai CCTV. Iya, dia bisa bisa. kemanapun dia pergi dia bisa kontrol iya. apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak di rumah gitu ya. Iya. Kalau memungkinkan pakai CCTV gitu ya. Mungkin paling gampangnya bisa call gitu ya. 5 menit lagi. 15 menit lagi ya, 15 menit lagi pembicaraan kita akan selesai. Mungkin kami persilakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Debbie, bagaimana cara mengedukasi anak yang menyepelekan pelajaran karena merasa sudah menguasai materi? Ya, itu perlu diskusi dengan anak. Biasanya anak yang sudah menguasai materi, dia pasti anak yang kemampuan kognitifnya oke. Ya. Dan anak-anak seperti ini butuh untuk discuss. Jadi ketika kamu sudah selesai, apa yang harus kamu lakukan? Ya, ketika kamu sudah merasa bisa, apa sih yang harus kamu lakukan? Ini pembelajarannya bukan lagi pada nilai akademis, tetapi pada nilai-nilai kehidupan. Dan ini butuh saya nggak tahu ini usia berapa dan kemampuan anaknya seperti apa. Tapi anak-anak dengan kemampuan rata-rata atas harus lebih banyak diajak diskusi. Ya, berikan alasan-alasan yang masuk akal, yang mereka bisa terima. Jadi bukan hanya mengatakan ya kamu tuh nggak boleh begini, kamu harus begini, enggak. Kita harus banyak sharing, banyak diskusi. Nilai kehidupan seperti apa? Jadi misalnya begini, kalau kamu merasa sudah mampu, ini berarti kamu meremehkan, ya. Kalau meremehkan itu namanya kamu sombong, ya. Jadi ketika kamu merasa sudah mampu, apa sih yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa mengulang kembali, menganalisa lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar bahwa aku sudah bisa. Tapi kamu cari apa yang tersirat dari pelajaran itu. Perlu nggak menunjukkan kesalahannya, Bu Sandra? Oh perlu. Kita perlu tetap menunjukkan kesalahan, tapi bukan berarti begini. Nah kan, Mama kemarin udah bilang, kenyataannya kamu kayak gini toh. Kamu sok-sok bisa, tapi ternyata tetap ada yang salah kan? Ya, bukan seperti itu. Kita menggunakan komunikasi yang positif. Kenapa sih kok keliru? Ini kesalahan ini terjadi karena apa? Oh, berarti karena kamu kurang hati-hati. Ya, itu feedback, tapi bukan untuk mengkritik. Usia 5 tahun tadi. Oh, usia 5 tahun. Sudah mandiri dan bisa mengoperasikan gadget sendiri. Enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Komunikasi yang positif itu yang diperlukan. Jadi ketika dia bisa mandiri, kita memantau aja. Tapi ketika nanti dia melakukan kesalahan, baru kita, nah, ternyata kamu masih belum bisa di sini. Ya, ternyata kamu masih harus belajar di sini. Tapi bukan berarti nalu. Ya, kemarin sok pintar kamu dibilangin nggak nurut. Nah, bukan seperti itu. Ya, perlu ditunjukkan bahwa nggak selalu pada saat kita bisa itu kita berarti sudah mencapai yang maksimal. Betul, iya. Masih ada yang perlu diteliti lagi gitu ya. Ya, ini tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya untuk indikasi anak-anak bisa menguasai bahasa asing atau tidak itu dari mananya ya Bu? Dari kemampuan komunikasi sehari-hari. Oh, dari kemampuan berbahasanya cepat menangkap atau cepat dia bisa merespon dengan cepat dan benar atau tidak. Ya, ada juga anak-anak yang setelah dia belajar bahasa asing, dia justru bingung. Jadi ketika ditanya, misalnya nih,
Saya tanya dalam bahasa Indonesia, dia jawabnya bahasa Inggris. Ketika saya tanya bahasa Inggris, dia jawabnya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kan berarti masih indikasi bahwa anak ini kesulitan. Oh, begitu. Iya. Ya. Jadi nanggung gitu istilahnya ya. Bahasa Indonesia separuh, bahasa Inggris separuh juga. Iya, berarti anak-anak yang kemampuan, bisa dikatakan anak yang punya kemampuan bahasa yang tinggi itu kognitifnya juga bagus ya, Bu ya? Ya. Jadi apa ya? Kognitifnya oke, tetapi anak-anak yang tidak, yang kesulitan mempelajari bahasa asing belum berarti bahwa dia kognitifnya tidak oke. Baik, Ya. Iya. Tapi memang spesifik di kemampuan bahasanya dia tidak bagus karena banyak aspek intelijensi itu kan banyak ya, ada aspek memorinya, aspek bahasanya, logikanya, analisanya. Mungkin yang lain dia bagus tapi aspek bahasa kurang. Bisa jadi seperti itu. Ya. Baik. Mudah-mudahan ini cukup menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan terakhir. Di masa pandemi ini otomatis anak-anak jadi jarang beraktivitas di luar rumah. Lalu anak-anak meminta ke orang tua untuk menonton televisi atau acara di televisi. Ketika kami memberi tenggat waktu untuk menonton hanya durasi 1 jam, awalnya anak setuju. Tapi pada akhirnya anak marah hebat ketika kami mematikan TV. Terjadi hampir setiap hari. Pola ini berulang terus, padahal sebelum pandemi anak kami tidak masalah kalau tidak menonton TV. Sekarang seperti ke arah kecanduan. Bagaimana cara kami sebagai orang tua memberi pengertian kepada anak usia 3 tahun bahwa menonton TV tidak boleh lama-lama? Satu, itu adalah komitmen orang tua. Biarkan aja dia marah. Ya, kalau memang itu kan sesuatu yang sifatnya vital. Ya, peraturan yang sifatnya memang urgent. Jadi ya silakan aja dia marah, nanti dia akan terbiasa sendiri. Yang kedua, ketika dia tidak boleh nonton TV, apa yang boleh dia lakukan? Ya, aktivitas apa yang bisa diberikan sebagai pengganti nonton TV? Kalau kita mengatakan nggak boleh, no, ya, stop TV, terus saya harus ngapain? Nggak tahu. Nah, orang tua juga harus menyiapkan aktivitas pengganti yang menyenangkan. Iya. Itu solusinya. Iya. Ya. Berarti orang tua sendiri juga harus bisa men-encourage supaya ada aktivitas yang lain ya. Betul. Untuk bisa mengganti kebosanan itu ya. tadi ya. Akhirnya larinya ke nonton TV. Ya. Baik, terima kasih Bu Sandra perbincangan kita selama 1 jam lebih ya. 1 jam lebih ya Miss ya. Kita sudah menghabiskan waktu berbincang dengan Bu Sandra, sungguh suatu hal yang menambah pengetahuan buat saya, juga saya harap menambah pengetahuan juga buat para bapak ibu orang tua yang mendengarkan perbincangan kita malam hari ini. Ya, bila bapak ibu saudara berminat untuk mendaftar atau ingin bertanya bagaimana sekolah kami berjalan setiap harinya dengan metode online, bisa menghubungi nomor telepon yang sudah disertakan di layar ya. Belum nomor telepon dari yang sudah disertakan sudah belum? Ya, baik, bisa menghubungi di situ dan ya. Kemudian bila ada hal yang masih ingin ditanyakan, mudah-mudahan di kesempatan lain kita punya kesempatan untuk membuat perbincangan seperti ini ya, sangat benar-benar membuka wawasan baru buat kita, terlebih juga terus mendorong kita sebagai orang tua untuk memperlakukan anak-anak dengan sebagaimana mestinya, memantau mereka dengan lebih teliti gitu ya. Terima kasih Bu Sandra sudah banyak memberi masukan kepada kami juga para orang tua yang menonton dari rumah. Biar Tuhan sendiri yang memberkati Bu Sandra dalam setiap hal-hal yang Bu Sandra kerjakan, baik itu di tempat praktek maupun pada saat memberi saran-saran kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam hal
tumbuh kembang anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu orang tua semuanya yang saya kasih di dalam Tuhan. Perbincangan saya tutup, sampai jumpa lain kali. Tuhan Yesus berkati. Amin. Sampai jumpa.